Pemerintah India memutuskan untuk mengunci wilayah ibu kota New Delhi selama sepekan ke depan, menyusul lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang begitu masif. Otoritas setempat melaporkan ada lebih dari 200 kasus COVID-19 harian dalam 10 hari terakhir. Lonjakan besar dalam gelombang kedua COVID-19 di India menunjukkan bahwa negara ini telah menjadi hotspot virus corona yang baru. Kota-kota di India pun kembali memberlakukan penguncian wilayah atau lockdown. Lonjakan penyebaran virus corona atau COVID-19 di India harus menjadi peringatan bagi Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap Indonesia tak akan mengalami lonjakan penularan COVID-19 seperti dialami di India dalam beberapa waktu terakhir. Lonjakan kasus di India terjadi saat tren pertambahan kasus menurun. Budi mengungkapkan, India memang tengah dihadapkan dengan gelombang baru virus corona yang dinilai lebih ganas. Dalam sepekan terakhir, negara di Asia Selatan itu terus mencetak rekor penemuan infeksi corona harian. Pasti rekan-rekan sudah menerima banyak video, banyak berita mengenai apa yang terjadi di India, di mana kenaikan jumlah kasusnya melonjak dengan sangat tinggi di saat di mana vaksinasinya sukses dan jumlah kasusnya menurun drastis. Penyebabnya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah mutasi baru, sudah masuk juga di Indonesia, walaupun kita masih sangat sedikit insidennya. Yang kedua yang paling penting adalah karena mereka sudah vaksinasinya tinggi, jumlah konfirmasi kasusnya menurun, mereka lupa. Mereka kurang waspada. Mereka mengendorkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. India sejauh ini mencatat 15.315.715 kasus corona dengan 180.550 kematian. Jumlah itu menjadikan India menggeser Brasil sebagai negara dengan jumlah kasus corona tertinggi kedua di Indonesia setelah Amerika Serikat. Pada periode Januari 2021, kasus baru di India mencapai 20.035, disusul 1 Januari bertambah menjadi 11.436 kasus. Pada periode 1 Februari 2021, kasus baru sebanyak 8.635, 28 Februari 2021 kasus baru sebanyak 15.510, 1 Maret kasus baru 12.286, dan pada 31 Maret kasus baru bertambah menjadi 72.330 kasus. Sementara itu, pada periode 1 April 2021, kasus baru bertambah menjadi 81.456 kasus, disusul 17 April 2021 bertambah menjadi 261.394 kasus. Hampir semua negara bagian di India mengalami lonjakan penularan corona. Varian baru corona India ini disebut B1617 yang berasal dari mutasi ganda E484Q dan L452R. Varian corona baru ini terdeteksi pertama kali pada tahun lalu. Sementara itu mutasi ini diketahui mengurangi peningkatan antibodi yang ditimbulkan oleh infeksi dan vaksinasi. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, COVID India, alarm bagi Indonesia. Itulah topik dialog kita pagi ini. Kondisi lonjakan eksponensial kasus COVID-19 yang melanda India menjadi perhatian serius Indonesia. Dengan kondisi global itu, pemerintah diharapkan tetap waspada agar kasus serupa tidak terjadi di Indonesia. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban. Selamat pagi, Pak Zubairi. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Semoga kita semua sehat selalu ya, Pak. Ya. Oke. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca. Pak Zubairi, ini sebenarnya apa saja sih faktor yang menyebabkan lonjakan kasus yang begitu tinggi di India? Lalu berkaca dari kasus India ini, apa yang seharusnya menjadi perhatian bagi Indonesia? Ya, kita bisa belajar dari dua negara, satu India, nanti Inggris juga. Nah, India itu pada awal Februari, bayangkan hanya 11.000 kasus per hari. 11.000 kasus. Terus kemarin itu melonjak menjadi 290.000 lebih per hari. Jadi memang meningkatnya amat sangat luar biasa. Nah, sebaliknya kalau Inggris itu pada sekitar Februari juga sekitar 50.000,
maka sekarang ini kurang dari 3.000. Jadi tergantung kita mau niru yang mana. Dan ternyata vaksinasi dua-duanya cukup besar. Jadi masalahnya tidak bisa kita mengandalkan vaksinasi saja. Baik. Nah ini Pak, kalau kita melihat lonjakan kasus seperti yang terjadi di India, ini mungkin apakah kekurangan dari penanganan? Lalu kalau dibandingkan dengan Indonesia sendiri, upaya penanganan dan pencegahannya ini bagaimana? Ya, kalau kita lihat Indonesia masih lumayan. Kita pernah positivity rate itu pernah 30%. Sekarang ini untuk Indonesia sekitar 21%. Untuk Jakarta 9, di bawah 10% untuk Jakarta. Jadi memang jelas menurun, rumah sakit juga keterisiannya berkurang. Jadi memang dan kasus harian menurun, kasus harian kita. Jadi memang kita kondisi sekarang lebih baik, namun belajar dari India artinya kita masih mungkin seperti dia kalau tidak hati-hati. Baik, ini mungkin kalau kita belajar dari India sendiri yang mereka juga sudah menjalankan program vaksinasi, dan kalau dibandingkan dengan Indonesia yang juga sudah menjalankan program vaksinasi, apakah tingkat penurunan kasus COVID-19 di Indonesia ini memang dampak positif dari penurunan atau peningkatan laju eksekusi dari vaksinasi itu, Pak? Kalau belajar dari India kelihatannya bukan dari vaksinasi turunnya, kan India vaksinasinya juga banyak. Jadi memang protokol kesehatan tetap sangat penting, amat sangat penting sekali. Jadi mohon jangan lupa, ya yang standar itulah artinya harus selalu pakai masker keluar rumah, kalau tak perlu jangan keluar rumah, ya sering cuci tangan, jangan berkerumun. Yang paling penting jangan berkerumun. India itu yang menjadi salah satu faktornya berkerumun banyak, baik untuk acara keagamaan maupun pada waktu mereka keluar kota. Baik, ini artinya walaupun sudah menerima vaksin bukan berarti sama sekali kebal terhadap COVID-19 dan bukan berarti bisa melonggarkan protokol kesehatan ya Pak? Iya, bahkan kira-kira 3-4 minggu yang lalu saya ya di depan mata saya ada seorang yang tokoh yang meninggal, kemudian banyak yang melayat, tokoh ini negatif. Namun para pelayatnya kan ada 1-2 yang positif. Nah itu terjadi klaster baru. Jadi masih bisa terjadi klaster baru di Indonesia. Dan saya beberapa hari ini juga masih selalu menerima konsultasi dari perawat yang keluarganya lagi dirawat di rumah sakit, sebagian lagi dirawat di ICU. Jadi masih saja terjadi penularan di Indonesia, kita tahu masih sekitar 5 ribuan, jadi tetap kita wajib hati-hati. Baik, ini kan Pak saat ini untuk tingkat mobilitas masyarakat di Indonesia sudah kembali cukup aktif ya dibandingkan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat. Nah ini kalau kita melihat mungkin pengamatan dari IDI sendiri, apakah sudah ada daerah-daerah yang atau lokasi yang berpotensi menjadi pembentukan klaster baru di hari ke depan nanti? Ya, istilah kalau di Jogja saya sampai komen itu sariawan. Kalau kebetulan ada beberapa staf saya yang tinggalnya satu di Depok dan sebagian lagi di Bekasi. Nah itu setiap kali mereka berangkat pulang kalau jam kerja yang sibuk, itu masih penuh sekali KRL-nya. Jadi mohon ditertibkan karena ini amat mengkhawatirkan terjadinya klaster baru. Terus belajar dari India, tolong ingat juga bahwa virus ini tidak kenal agama. Yeah. Jadi masih banyak terjadi penularan di pesantren, di kemudian tadi orang melayat dan juga di gereja, dan sekarang ini di India, di Hindu. Jadi sekali lagi, jadi walaupun kita kalau sedang ibadah kepada Yang Maha Esa itu merasa yakin dilindungi, tetapi virus tetap virus, virusnya tetap menular kalau kita berkerumun sama-sama, apakah itu di pesantren atau di masjid atau di gereja ataupun di sungai di India.
Baik, ini artinya memang yang masih menjadi tempat potensial untuk penyebaran klaster baru adalah transportasi ya Pak. Nah kalau kita melihat saat ini dengan adanya pemberlakuan larangan mudik mulai 6 Mei nanti, kemudian juga kalau kita lihat dari pergerakan mobilitas masyarakat ini sudah cukup banyak yang mulai memutuskan untuk pulang kampung lebih awal. Nah ini bagaimana Pak? Apakah langkah tersebut sudah merupakan salah satu cara yang cukup preventif untuk mencegah penularan klaster baru? Iya, kebijakan itu sih bagus sekali. Namun kita tahu kan kita di Indonesia sering ngakalin. Kalau nggak bisa pulang tanggal tertentu, ya kita pulang sebelumnya. Nah itu juga harus diantisipasi. Yang di pos-pos pemeriksaan harus tegas. Dan kemudian yang penting juga follow up. Saya masih belum kasih mohon follow up yang lebih ketat. Artinya kalau ketemu tes screeningnya positif, itu kita harus yakin bahwa yang bersangkutan dites PCR. Kalau habis PCR kemudian baru ditentukan apakah isolasi mandiri di rumah atau rawat rumah sakit. Saya agak khawatir bahwa sudah ada 1.000 lebih yang positif dengan pemeriksaan Genos ataupun yang lain, itu bagaimana follow up-nya. Karena penting sekali, walaupun kita menjaga tidak terjadi penularan di transportasi, namun juga jangan membiarkan terjadinya penularan di rumah orang yang batal bepergian tersebut. Baik. Nah, Anda menyebutkan pentingnya melakukan follow up. Kalau kita lihat upaya 3T yang dilakukan oleh Indonesia saat ini, testing, tracing, dan juga treatment ini seperti apa saat ini, Pak? Lumayan bagus, walaupun kalau bisa sih banyak para epidemiologi, dan saya sendiri dari dulu juga bilang kalau bisa naikkan dong, jangan 30 ribuan, namun minimal 50 ribu, kalau kita 100 ribu tes sehari, sehingga sebagian besar yang positif bisa terscreen, terdiagnosis, kemudian bisa isolasi mandiri dan penularan bisa berhenti sambil menunggu vaksinasi selesai yang masih tahun depan. Dengan adanya vaksinasi ini, apakah ini mungkin berpengaruh memberikan euforia bagi masyarakat, kemudian ada masyarakat yang lengah dalam menjalankan protokol kesehatan? Ya, itulah yang terjadi juga di India. Jadi jangan euforia, walaupun mendengar berkali-kali bahwa kalau masuk rumah sakit sekarang sudah lebih mudah, rumah sakit rujukan COVID, namun masih terjadi penularan terus. Kita masih di atas 5.000 dan positivity rate Indonesia masih tinggi banget, bukannya tinggi banget, 20% lebih tinggi banget. Baik. Kalau ini kami melihat informasi dari Kementerian Kesehatan sendiri, Pak, informasinya ada 15 provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kasus yang tinggi. Ini kalau kita melihat dari evaluasinya seperti apa sih? Kenapa hal itu bisa terjadi di tengah pengadaan atau pelaksanaan vaksinasi yang sedang digelar? Ya mungkin kan rakyat di dunia itu kan juga ada kemiripannya, baik India, baik Amerika, baik Inggris, baik Indonesia. Jadi kadang-kadang merasa amat sangat yakin sudah divaksinasi 2 kali terus merdeka gitu ya, nggak perlu pakai masker. Itu tidak benar. Nah kebetulan ada beberapa patokan khusus yang dikeluarkan CDC Amerika, memang ada agak longgar sedikit, namun jangan ikuti karena kita masih jauh dari selesai vaksinasi. Dan kalau kita melihat data di Amerika masih berat banget. Lebih baik kita meniru Inggris yang lebih ketat sekarang. Baik. Vaksinasi ini kan merupakan salah satu cara atau upaya preventif dan pencegahan dari terinfeksi COVID-19 ya Pak. Nah ini sebenarnya apa sih yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat yang nantinya sudah mendapatkan vaksinasi agar tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan? Ya di lapangan yang paling penting pertama tadi kalau melayat, kalau takziah, kalau tahlilan. Kemudian kalau upacara keagamaan baik di masjid, baik di gereja maupun untuk agama Hindu dan Buddha. Jadi memang jangan berkerumun di tempat yang tertutup cukup lama, apalagi kalau pakai AC itu penularannya menjadi luar biasa cepat, itu sudah terbukti. Dan mohon sekali lagi terus ini tidak kenal agama. Jadi masih ada beberapa pandangan yang kita kan sedang menghadap Tuhan
kita lagi ibadah, virus kan bikinan Tuhan, jadi pasti tidak akan masuk masjid, pasti tidak akan masuk gereja, pasti tidak akan masuk vihara. Itu tidak benar. Virus tetap saja ada di mana-mana, memang, dan penularannya sekarang kan jelas airborne, jadi di ruang-ruang yang tertutup atau setengah tertutup dengan banyak orang, waktu lama, apakah itu upacara keagamaan, apa itu pesta pernikahan, atau syukuran, atau makan bersama, ataupun melayat. Baik, ini nanti mungkin di hari akan datang masyarakat akan merayakan Hari Raya Keagamaan, dan apakah upaya untuk tetap membuka rumah ibadah dengan pembatasan kapasitas 50% dengan kondisi tingkat COVID-19 di Indonesia yang ada saat ini itu sudah merupakan upaya yang tepat, Pak? Ya, sudah merupakan kebijakannya sudah tepat, cuman pengawasannya, pendisiplinan masih kurang. Kenyataan di lapangan kan masih aturan jelas, namun seringkali dilanggar. Nah, ini pendisiplinan menjadi penting banget. Dan mohon mulai saja dengan yang sudah bolak-balik dilaporkan di KRL maupun kadang-kadang di bis umum yang ternyata memang yang ada tanda silangnya tidak berdiri, namun yang berdiri berdesakan. Jadi memang khususnya KRL mohon mulai ditertibkan agar kalau KRL Asad tidak bisa menertibkan, saya agak khawatir nanti pada waktu pulang mudik, mereka bilang, oh dari Bogor Jakarta kan kerja bukan mudik. Nah, banyak sekali. Yang penting kan bukan mudiknya, bukan alasannya, namun tidak boleh ada kerumunan orang di satu ruangan, baik itu di bis, baik itu di KRL, baik itu di mobil pribadi. Baik, Pak Zubairi, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Good Morning Jakarta akan segera kembali.